membaca karya pengarang atau penyair atau cerpenis itu ya 1, 2, 3 kali, kemudian kan punya ingatan itu, dibuat pola yang sama. Ketika kalian membaca apa pendapatnya, kemudian kutipan dari novelnya, lah kayak gitu. Bisa dibuat semacam itu, semacam laporan baca sebuah novel, laporan baca sebuah esai, laporan baca puisi gitu ya. Jadi ada kutipan, ada pendapat gitu ya. Nah, seperti itu. Dan opini pribadi sang penulis itu juga harus muncul. Nah, disinilah letak perbedaan esai dengan artikel. Kalau artikel itu kan kita memberikan tips dan trik untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Tapi kalau esai itu tidak harus seperti itu, tidak harus menyelesaikan sesuatu, tetapi memberikan sesuatu saja ya, tidak perlu menyelesaikan. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhirnya bisa melakukan pembelajaran ya, walaupun secara daring. Ini pertemuan kalau tidak salah pertemuan yang ke-13 ya. Nah, ini seperti yang telah saya sampaikan, bahwa nanti saya akan menyampaikan materi terkait penulisan esai ya di pertemuan 13, baru nanti di pertemuan 14 kita lebih fokus untuk penambahan materi atau evaluasi luaran gitu ya. Jadi di pertemuan 13 ini untuk mata kuliah menulis kreatif bagi semester 4 ya, semester 4 ini kita belajar atau memperhatikan secara seksama bagaimana menulis esai sastra gitu ya. Nah, esai sastra ini sifatnya lebih lentur, lebih santai gitu ya, seperti kita bercerita gitu, seperti kita mengeluarkan opini gitu ya. Esai secara dasar itu sama dengan artikel gitu ya, tetapi artikel ini cenderung bahasanya ini formal ya, semi formal dan formal. Nah, kalau yang esai ini karena dia tetap rumpun tulisan serius gitu ya, maka dia semi formal. Nah, ini saya sudah siapkan materi terkait esai yang saya ambil dari Harian Diswe gitu ya. Harian Diswe ini salah satu surat kabar yang dibuat oleh salah satu pendiri Jawa Pos ya, Dahlan Iskan lah. Dahlan Iskan ini pasca menjadi menteri. Nah, kemudian untuk mengisi kesibukannya, dia nggak mungkin kayaknya untuk kembali lagi ke Jawa Pos, maka dia membuat surat kabar lagi. Nah, surat kabar ini diberi nama Diswe, Harian Diswe, juga sama dengan akun YouTube-nya, di nama yang sama dan operasional di kantor yang sama. Nah, ini ada tulisan yang ditulis oleh Andriono. Andriono ini seorang penulis buku, penikmat sastra, mantan wartawan Surabaya Pos. Ya, ini seorang wartawan gitu ya, notabene seorang wartawan. Dia mengenang Budi Dharma. Budi Dharma ini salah satu tokoh penting di dalam sastra Indonesia. Nah, esai yang ditulis oleh Andriono ini berjudul Lelaki Basah yang Berbuat Baik. Basahnya ada dalam tanda kutip, nanti akan saya munculkan esainya gitu ya. Nah, ini kita bisa mencermati lah, ini ada kutipan di awal ini ya, yang dipertebal di sini. Dunia sastra berduka, salah seorang pegawainya, Profesor Dr. Budi Dharma MA, berpulang pada 21 Agustus. Ya. Jadi ini selang 3 hari saja dari wafatnya beliau meninggal. Berarti esai ini tergolong esai obituari. Apa sih obituari? Obituari itu semacam laporan atau tulisan mengenai kematian ya. Tentu semua merasa kehilangan dengan sastrawan dan intelektual besar yang ramah ini. Sebagai penikmat sastra, saya bersedih karena tidak akan mendapatkan lagi asupan baru dari karya-karyanya. Yang otomatis berarti asupan lama dari karya-karya beliau ini masih bisa dinikmati. Nah, ini dibuka langsung bercerita. Dulu saya berburu karya-karya monumental beliau, membaca novel Rafilus, menikmati Olenka, mencerna esai soliloquy, ya,
mencermati kumpulan cerita pendek orang-orang Bloomington, menjadi pembaca setia setiap kumpulan cerpen beliau yang muncul di koran Kompas Minggu ya. Nah, ini beliau bercerita lagi di paragraf kedua. Nah, ini bercerita lagi di paragraf ketiga, aktivitas beliaunya ini ditekannya saklar lampu di dinding, ceklek-ceklek tetapi tidak kunjung nyala. Lalu seorang petugas meminta untuk memperbaiki dengan bahasa Jawa kromo inggil. Setelah itu kami pun larut dalam perbincangan panjang tentang sastra modern, pendidikan, sentralisasi budaya, hingga obsesi ingin terbangnya di masa bocah. Nah, ini berarti sebelumnya beliau ini ya, Andriono ini pernah wawancara ya. Kemudian ditranskripsi lah untuk menulis, beliau ternyata wawancara gitu ya untuk menulis ini. Tetapi tugasnya untuk kewartawanannya bukan untuk esai ini, karena beliau punya data, akhirnya menulis esai obituari ini bercerita pengalaman langsungnya berhadapan dengan Profesor Budi Dharma. Nah, dari situ saya dibuat kagum dengan hormat kepadanya, betapa semua yang dituturkan telah terangkai runtut, efektif dan tertata logikanya. Ini berlainan dengan karya novel dan cerpennya yang terkandung sukar difahami, hiperealis dan bahkan absurd ya. Jadi tidak sekadar cerita saja, tetapi ada gagasan-gagasan intelektual ya. Gagasan intelektual ini dimunculkan. Enaknya ngobrol dengan Budi Dharma itu ternyata berbeda dengan membaca karyanya yang cenderung absurd. Jadi ini ada cerita pengalaman beliau di awal-awal pembuka, kemudian di paragraf yang ke 1, 2, 3, 4, 5, paragraf yang kelima ini mulai disinggungkan dengan karya Budi Dharma ya. Kemudian yang selanjutnya ini dilanjutkan lagi membahas karyanya dengan ditutup, andai saja semua narasumber seperti ini tentu kerja wartawan jadi mudah sekali ya. Berarti seorang intelektual, seorang yang sastrawan juga itu akan membantu kinerja wartawan. Ditambah lagi ini selanjutnya ini tentang bagaimana kebahasaan Budi Dharma dan juga dikoreksi ketika berbicara dengan orang lain gitu ya. Nah, ini berarti dia sebagai seorang ahli bahasa ketika diwawancarai itu mengintrospeksi dirinya. Jadi setelah karya kemudian kembali lagi ke cerita apa yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian dihubungkan lagi, hal tersebut justru dilakukan oleh seorang dokter lulusan Universitas Indiana Amerika Serikat yang sudah pasti fasih berbahasa Inggris. Jadi beliau fasih berbahasa Jawa, fasih berbahasa Indonesia, karena beliau nulis karya sastra ini bukan dalam bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Nah, sedangkan bahasa Inggrisnya beliau ini seorang profesor bahasa Inggris ya. 3 hal, tetapi beliau tidak serta-merta menggunakan bahasa Inggris, tidak serta-merta menggunakan bahasa Indonesia, tidak serta-merta menggunakan bahasa Jawa ya. Ketika di dalam bahasa wawancara ini kan menggunakan bahasa Indonesia, sesekali beliau mengutip bahasa Inggris, sesekali beliau mengutip bahasa Jawa atau menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini ternyata dilakukan oleh seorang ahli bahasa, tidak dicampur adukkan seperti yang kita temui. Kadang orang itu menggunakan kata bahasa Inggris, menggunakan bahasa-bahasa Jawa, itu digunakan serampangan agar terlihat keren gitu ya. Tetapi justru seorang profesor ini tidak serta-merta, bahkan dikoreksi setelah bercakap gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ditulis dalam kesempatan ini Pak Budi sempat bercerita tentang novel. Nah, ini berarti hasil dari wawancara, bercerita tentang novel uniknya yang ditulis di apartemen 233. Ternyata novel itu juga selesai di halaman yang sama. Ini masih bercerita tentang Nyonya Talis ini. Menggeleng tentu, lah ini hasil wawancara. Pak Budi Dharma tampak sederhana. Baru setelah itu beliau setelah hasil wawancara ini bercerita tentang profil orang ini. Jadi
Bapak Andrioni bercerita tentang Prof Budi Dharma di paragraf selanjutnya. Profil Pak Budi tampak seperti sederhana dan rendah hati, ya. Namun penampilannya itu tidak mampu membunyikan kekuatan pikiran dan imajinasinya. Tutur katanya santun, agak berbeda dengan ekspresi dalam novelnya yang kadang aneh, kadang absurd, dan kadang liar. Nah, contohnya ini diberi contoh untuk kekaryaannya. Jadi polanya masih sama di awal sama di akhir. Tadi dihubungkan dengan realitanya saat wawancara, sikapnya, kemudian beliau berpendapat tentang sikap tersebut. Nah, kemudian dihubungkan lagi dengan karyanya. Nah, ini kutipannya ini. Kemudian dengan sangat mendadak dan sangat terampil dia menjambak rambut saya, lalu membimbing mulut saya mencicipi seluruh lembah ngarai dan belantara tubuhnya. Sekarang tusuklah saya agar sampean titik. Nah, ternyata di sini juga seorang yang halus, seorang yang santun itu ternyata menulis hal semacam ini. Nah, boleh jadi Pak Budi Dharma tergolong laki-laki basah sebagai tersirat pada tokoh Diwar dalam salah satu novelnya. Seorang yang mempunyai kemampuan kuat untuk mengungkapkan bayang dan kelebat imajinasi. Ya, yang dimaksudkan situ berarti seseorang yang sangat kuat dalam kekuatan imajinasi. Nah, karya-karyanya bercerita tentang esensi manusia beserta jungkir baliknya. Jadi absurditas kehidupan manusia itu diolah di dalam karyanya, yang justru berbanding terbalik dengan sikap dan keseharian beliau. Ya, beliau seseorang yang sangat santun, seorang yang sangat taat beribadah gitu ya. Ternyata ketika menemui karyanya itu dikatakan berbanding terbalik. Nah, ini masih perbandingan karya itu. Nah, ini kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya ini dipertanyakan, kenapa kok seperti itu karya-karyanya? Dalam pandangannya, realitas tersebut membuat kita sering tidak bisa merencanakan sesuatu dengan baik di negeri ini. Hal-hal semacam ini membuat hidup kita sering terombang-ambing. Ada peraturan tapi ada kebijakan. Tapi saya tidak mengeluh dengan gaya hidup yang demikian. Senang-senang saja saya ini, ujarnya sambil tersenyum. Berarti bisa jadi sikap beliau ini adalah pemberontakan karena beliau tidak puas ya dengan hukum-hukum dan kebijakan yang ada. Nah, tetapi tidak dilawan di realita, melawannya di karya sastra. Jadi beliau tidak pernah khawatir kalau saja karya-karyanya tidak dibaca sampai habis. Nah, ini kalau Pak Budi sendiri, kalau saya menulis yang menulis saja, tidak memikirkan pembaca nanti bagaimana, berbeda misalnya dengan Taufik Ismail. Nah, ini wawancaranya ya. Dia pernah mengatakan kepada saya saat menulis, sejak dia sudah memikirkan bagaimana nanti kalau dibaca di depan umum, reaksinya kira-kira bagaimana, semua diperhitungkan dengan baik. Tetapi Pak Budi, kenapa dia berani menulis absurd? Dia tidak peduli nanti kalau dibaca masyarakat seperti apa. Seperti itu, mungkin itu yang membuat dia lantang dan berani di karya sastranya. Jadi tidak memikirkan resiko nanti pembacanya. Itu yang dilakukan oleh Pak Budi Dharma ya. Bukankah ada resiko jumlah pembaca menjadi tidak banyak? Ya, tapi itu tidak apa-apa. Sebenarnya dalam dunia pemikiran minoritas itu tidak selalu identik dengan mayoritas. Pemikiran itu jumlahnya sedikit tetapi punya pengaruh yang besar. Nah, novel pop itu banyak sekali, tetapi apakah novel jenis itu bisa mempengaruhi dunia pemikiran? Mungkin tidak. Jadi itu alasannya dia tidak takut karyanya dibaca sedikit orang, tetapi yang penting nanti memberikan efek, memberikan dampak ya. Beliau ini membandingkan dengan novel populer, mungkin sejenis novel-novelnya Tereli gitu ya, dibaca banyak orang tapi tidak berdampak. Nah, tetapi kalau karya-karya serius hasil pemikiran mungkin akan berdampak pada pemikiran sang pembacanya. Nah, itu kemarin juga saya menemukan salah satu pendapat dari seorang cerpenis gitu yang saya wawancarai di rangkaian folder playlist
strukturalisme profetik, beliau juga menyebutkan Profesor Budi Dharma gitu ya. Nah, berarti Profesor Budi Dharma telah mengubah proses berpikirnya Jack Penis tersebut yang saya wawancarai itu. Nah, tapi Tirili mungkin sulit untuk membuat itu ya, tapi banyak dibaca. Nah, itu sudah diperhitungkan ternyata sama Prof Budi Dharma. Nah, ini selanjutnya untuk esainya ini, tapi novel yang baik biasanya pembacanya sedikit seperti bukunya C.P. Mangunwijaya, Iwan Simatupang. Ini kembali lagi, jadi ini hasil wawancaranya ya. Hasil wawancaranya burung-burung manyar berbeda dengan ketika mereka membaca novel-novel pop. Tetapi orang yang sedikit jumlahnya pembaca dengan tekun dan menangkap maknanya dengan baik adalah kaum cendekiawan yang justru penetrasi pemikirannya luas. Nah, ternyata di yang sedikit itu biasanya karena absurd ya, karena sulit difahami, orang-orang yang membaca akhirnya orang-orang yang bisa memahami. Nah, orang-orang yang bisa memahami itu memiliki pandangan atau pengetahuan yang luas karena dia sering membaca, karena dia sering menonton film, atau referensi bacaannya, referensi pengetahuannya ini lebih dalam. Nah, itu ternyata difikirkan dengan seksama oleh Profesor Budi Dharma ketika dia menulis karyanya. Nah, lantas untuk beberapa paragraf terakhir ini diisi apa kira-kira sama Bapak Andriono? Kita kembali cermati ya tulisannya ya. Dengan sebaran yang luas, bukannya karya pop lebih berpeluang mempengaruhi masyarakat? Itu mungkin pertanyaan dari Bapak Andriono kepada Prof Budi Dharma. Ya, novel pop dan seni pop itu mempengaruhi dalam bentuk mode. Jadi hanya arus luar, gejolaknya itu gejolak mode. Ibarat sungai hanya aliran di atasnya saja, sedangkan arus yang di dalam tidak. Oh, itu pendapat jawaban dari Prof Budi. Selain gemar membaca, Budi Dharma ternyata hobi mendengarkan lagu-lagu klasik dan lagu rock tahun 1960-an. Juga suka menonton film-film lama. Cita-citanya waktu kecil ingin sekali bisa naik pesawat terbang. Tujuannya tidak lain agar dapat melihat dunia ini dari atas. Lah, ini seperti imajinasi gitu ya, imajinasi waktu kecil gitu ya. Tapi itu juga mempengaruhi kayaknya sampai sekarang, sehingga beliau ini karya-karyanya banyak sekali yang kekuatan imajinasinya begitu dahsyat. Saya sering memimpikan itu ketika masih kecil dan itu masuk ke dalam Olenka. Nah, saya duga seperti itu kan tadi. Juga ke dalam Nyonya Talis. Di situ ada seseorang yang ingin melihat dunia ini dari atas, tetapi tidak sama persis ya. Pengalaman seseorang ingin melihat dari atas ternyata itu diwujudkan dalam Olenka dan Nyonya Talis, bahwa ada seseorang yang ingin melihat segala sesuatu itu dari atas. Kalau Olenka itu kan dari gedung yang tinggi melihat ke bawah. Ternyata proses melihat sesuatu dari atas itu mempengaruhi pemikiran Budi Dharma yang saat ini ternyata itu dibangun sejak kecil. Tetapi perspektifnya digunakan dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau dulu itu Prof Budi kecil itu ingin dari pesawat terbang. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi COVID-19 saya berjumpa Pak Budi. Lah, ini sudah ini kembali lagi ke diri Andriono ya. Dia mengingat pertemuan dengan Budi Dharma, hasil wawancara dengan Budi Dharma, kemudian disambungkan dengan karyanya, begitu seterusnya, dan sesekali dia mengeluarkan pendapat opini pribadinya sang penulis. Nah, apa falsafah hidup Anda? Saya berusaha tidak menyakiti orang lain, berusaha berbuat baik. Ternyata dua hal ini yang dijaga konsep filsafat hidup Prof Budi. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya saya berjumpa Pak Budi lagi, bukan dalam rangka liputan, tapi kebetulan sama-sama mengikuti acara bedah bukunya Prof Muklas Semani, guru besar UNESA, yang berjudul Semua Dihandle Google, Tugas Sekolah Apa di Kampus UNESA Surabaya di Lidah Wetan. Saya senang menyaksikan keberadaannya meskipun sudah sepuh, tapi masih terlihat sehat. Kami berbincang ringan tentang kesehatan badan. Piantun, kelahiran Rembang 25 April 1937. Kelahiran Prof Budi Dharma ini 37 ya. Itu masih seperti biasanya berbicara dengan santun pakai bahasa Jawa Inggris. Jawa Kromo Inggil. Nah, selanjutnya sudah itu cerita beliau. Akhirnya di penutup acara, karena ini bentuk esainya obituari, ditutuplah selamat jalan Prof Budi Dharma, semoga binaringan kebahagiaan di alam kelanggengan ya. Jadi itu ditutup
dari esai obituarinya. Jadi sekilas ini adalah tulisan yang santai karena dalam bentuk bertutur, dalam bentuk bercerita. Tetapi apakah sesederhana curhatan? Ya, tidak. Ternyata ini ada gagasan-gagasan yang berat, ada gagasan yang besar, ada intelektualitas di sana, tetapi kemasannya dalam bentuk semi bercerita. Ya. Kemudian pola tuturnya hasil wawancara atau ingatan-ingatan sang penulis dengan Prof Budi gitu ya. Jadi hasil realita pendapatnya dihubungkan dengan karyanya karena beliau ini seorang sastrawan, Prof Budi. Jadi semacam itu. Ini sebagai gambaran bahwa menulis esai sastra itu semacam ini. Ini salah satu contoh obituari ya. Nah, teman-teman nanti bisa mencari bentuk esai yang kira-kira mau di ATM, amati, tiru, modifikasi itu seperti apa. Katakanlah misalnya teman-teman punya kenangan apa atau bentuk yang lain gitu misalnya. Ini kan obituari lah misalnya. Kalau saya menulis esai ya, misalnya membaca karya pengarang atau penyair atau cerpenis itu ya 1, 2, 3 kali, kemudian kan punya ingatan itu, dibuat pola yang sama. Ketika kalian membaca apa pendapatnya, kemudian kutipan dari novelnya, lah kayak gitu, bisa dibuat semacam itu, semacam laporan baca sebuah novel, laporan baca sebuah esai, laporan baca puisi gitu ya. Jadi ada kutipan, ada pendapat gitu ya. Nah, seperti itu. Dan opini pribadi sang penulis itu juga harus muncul. Nah, disinilah letak perbedaan esai dengan artikel. Kalau artikel itu kan kita memberikan tips dan trik untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Tapi kalau esai itu tidak harus seperti itu, tidak harus menyelesaikan sesuatu, tetapi memberikan sesuatu saja ya, tidak perlu menyelesaikan. Nah, kalau artikel itu ada garis benang merahnya, itu menyelesaikan sesuatu. Misalnya tips memasak yang enak dan indah ketika disajikan gitu ya. Itu ada permasalahan tetapi juga diberi solusi. Itu kalau kita menulis artikel. Nah, kalau esai kita tidak harus menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi kita memberi pendapat atas sebuah permasalahan ya. Jadi pada titik ini bisa difahami ya. Oke, mungkin itu saja kelas materi penulisan esai ya, materi atau berkenalan dengan esai. Selebihnya untuk lebih paham, teman-teman harus mencoba menulis esai ya, esai sastra, esai yang bebas, apapun itu bentuknya, bisa laporan baca, bisa juga esai obituari semacam ini. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.